Selamat datang di channel Suara Peradaban. Kali ini kita membahas tema tentang global warming. Oke, kita mulai. Saat pemerintah memaklumatkan larangan untuk berkumpul, maka secara otomatis aktivitas perkantoran, pendidikan, bisnis mengubah cara kerjanya. Semua orang melakukan sesuatu secara daring, mulai dari work from home, school from home, shopping from home, market from home, sampai silaturahmi from home. Transformasi secara beraktivitas membuka peluang baru. Kami memulai dengan membuka kebun mini di tengah kota Surabaya. Kami menanam jagung, terong, tomat, dan cabai. Suatu ketika tanaman-tanaman kami terkulai layu, dan ini bukan hanya kejadian sehari tetapi berlangsung selama seminggu. Awalnya kami berpikir tanaman ini kekurangan air atau kekurangan nutrisi atau diserang hama. Setiap hari kami sirami semua tanaman itu dengan air dan memberi pupuk dengan dosis yang cukup. Kondisi beberapa tanaman semakin memburuk. Daun mengering, batang mengkerut, dan kemudian mati. Suatu ketika kami mengundang orang yang paham tentang pertanian untuk mengamati fenomena ini. Begitu beliau datang dan melihat kondisi tanaman kami, ia langsung mengatakan dalam bahasa Jawa, masa iki ono gelombang panas, suhu rata-rata di atas 35 derajat Celcius. Kalau tanaman sampean iki mas, toleransi panasnya maksimal 30 derajat Celcius. Oke, clear sampai di situ. Tahun 2018, Jepang dilanda gelombang panas selama 2 pekan. Di Tokyo, suhu mencapai 39 derajat Celcius menjelang sore hari. Pada tanggal 27 Juli 2018, suhu melebihi 40 derajat Celcius. 77 orang tewas dan ribuan orang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Hal serupa terjadi di Inggris, Yunani, dan India. Dan efeknya selalu sama, selalu menyebabkan korban jiwa. Mungkin teman-teman sekarang bertanya, lantas apa hubungan semua itu dengan global warming? Makhluk apa sih sebenarnya global warming itu? Oke, mari kita simak. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika atau National Aeronautic and Space Administration atau disingkat NASA mendefinisikan pemanasan global sebagai kondisi naiknya panas suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan kadar gas rumah kaca. Menurut WWF, pemanasan global adalah peningkatan sejumlah gas rumah kaca di atmosfer bumi. Kalau yang pernah mengikuti atau sekedar membaca buku-buku geografi SMA pasti mengerti dong, atmosfer bumi kita itu terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas. Sebagian gas tersebut disebut gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan dinitrogen oksida. Gas-gas ini memiliki fungsi menjaga terutama dari radiasi sinar matahari. Kok bisa? Gini, pasang kuping lebar-lebar. Gas-gas yang ada di atmosfer, terutama CO2, menyerap sinar matahari yang berasal dari bumi. Saat sinar matahari mengenai bumi, bumi menjadi panas. Sebagian energi panas kemudian dipantulkan kembali oleh bumi ke atmosfer. Tetapi sebagian terperangkap di atmosfer sebagai gelombang panas berupa sinar inframerah. Dalam atmosfer, sinar inframerah ini diserap oleh berbagai molekul gas sehingga suhu atmosfer naik. Kenaikan suhu atmosfer ini disebut efek rumah kaca. Jadi, terjadinya efek rumah kaca disebabkan oleh peningkatan suhu atmosfer. Efek rumah kaca tidak berkaitan dengan bangunan gedung-gedung bertingkat yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Dalam kondisi normal, efek rumah kaca bermanfaat bagi makhluk hidup karena membuat bumi menjadi tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Adanya efek rumah kaca membuat suhu rata-rata bumi menjadi sekitar 33 derajat Celcius. Bila tidak ada efek rumah kaca, suhu rata-rata bumi bisa mencapai minus 8 derajat Celcius. Suhu ini terlalu rendah untuk manusia atau makhluk hidup lain untuk hidup. Akhir-akhir ini, kandungan gas rumah kaca berupa karbon dioksida dan gas lain dalam atmosfer mengalami kenaikan. Naiknya gas rumah kaca berakibat akan menaikkan efek rumah kaca. Peristiwa naiknya intensitas efek rumah kaca ini disebut pemanasan global atau global warming. Oke, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 terbesar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia dengan efek rumah kaca. Dampak pemanasan global antara lain
perubahan iklim atau cuaca, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, kenaikan frekuensi intensitas badai, mencairnya es di kutub, menaikkan suhu permukaan laut sehingga terjadi penambahan ketinggian air laut atau meningkatnya level permukaan laut. Akibat pemanasan global yang lain ialah mempengaruhi hasil pertanian, hilangnya gletser, dan kepunahan berbagai jenis hewan. Oke, sampai di sini ngerti kan prosesnya? Kalau belum, silakan nonton ulang dari awal. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting yang mengakibatkan efek rumah kaca ini sebenarnya apa sih? Pertama, CFC atau chlorofluorokarbon. CFC merupakan bahan kimia yang terkandung di dalam AC atau kulkas. Kedua, gas industri. Asap dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik, mobil, sepeda motor mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan metana. Indonesia merupakan negara urutan ke-6 penyumbang emisi karbon di dunia dengan nilai 2,53 miliar ton. Dan China menempati posisi pertama. Ketiga, penggunaan tisu. Tahu nggak guys, bahan utama tisu adalah kertas dari kayu. Kalau nggak ikut nanem sih memang nggak merasa, meski dampaknya kian terasa. Dan kamu perlu tahu guys, pohon itu paru-paru dunia. Sekali lagi, pohon adalah paru-paru dunia. Jadi yang membuat hidungmu kembang kempis, menghirup udara bersih setiap detik ialah pohon. Yang membersihkan udara dari asal knalpot motor dan mobilmu, ya pohon guys. Kelima, hutan yang semakin menyempit. Bank Dunia melaporkan bumi kehilangan 14,5 juta hektar hutan setiap tahunnya. Pengerusakan hutan itu terbesar dilakukan oleh manusia. Misalnya, membakar hutan untuk perkebunan sawit, membuka tambang mineral tanpa adanya proses AMDAL atau ABAL, abal-abal, perluasan pemukiman, hingga pencurian kayu. Jadi semua aktivitas yang baru saja kita sebutkan 100% itu perbuatan kita manusia yang fana ini tentunya. Lalu lantas apa sih yang perlu kita lakukan? Kita adalah generasi yang dipersiapkan untuk tahun 2045. Kita selalu membangga-banggakan demografi. Tetapi apa manfaat demografi kalau alam dan lingkungan sekitar kita rusak? Kalau kita kekurangan sumber air? Kalau sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber daya nabati kita kurang? Jadi di masa depan yang ada dan tersisa hanyalah pertempuran, perang untuk merebut sumber daya yang sudah dikuras oleh para pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita nggak punya solusi muluk-muluk. Sekarang beberapa solusi kami tawarkan kepada Anda. 1. Kalau kamu anak pejabat, RT, RW, kepala dusun, kepala desa, lurah, camat, bupati, presiden, atau kamu orang tuamu DPR, ingatkan, Pak, tolong jangan bantu perusahaan yang merusak hutan. Bila perlu mereka hukum seberat-beratnya. Kenakan pajak tinggi atau cabut izin usahanya. Pak, tolong buatkan kebijakan yang pro lingkungan. Jangan mencabut AMDAL gara-gara investasi. Ingat masa depan anakmu. Kalau orang tuamu kaya, ingatkan, Pak, tidak perlu koleksi mobil banyak. Tidak perlu jadi sultan. Gunakan seperlunya saja. Jalan semakin padat, udara semakin tercemar. Aku tak perlu kendaraan pribadi untuk sekolah. Aku bisa naik sepeda ontel, jalan kaki, atau naik kendaraan umum bersama teman-teman tentunya. Kalau kamu aktivis mahasiswa, jadikan dirimu teladan. Kritislah terhadap berbagai kebijakan pemerintah, tapi konsistenlah dalam bersikap dan memberi teladan. Jangan hanya pandai bicara, mesti pandai juga merealisasikannya. Kalau kamu ingin jadi pelajar atau jadi pejabat di suatu saat kelak, latihlah dirimu sendiri dan sedini mungkin mengembangkan cara-cara hidup yang rasional, yang pro sustainability dan tidak merusak alam. Dan kalau kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, like, subscribe, and share.